Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami berdua. Saya Ramo Resa dan juga saya Tata dalam podcast Advent 2021. Nah, hari ini di podcast yang kedua ini Kak Tata, Kak apa Mbak ya? Tata saja. Oh, Tata aja ya. Ya, Taya. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana keluarga kita yang sudah memberi nilai-nilai baik dalam kehidupan kita, seperti yang kemarin teman-teman sudah renungkan dalam podcast sebelumnya, itu berdampak karena tadi kan keluarganya tangguh dan berbuah. Buahnya apa buat teman-teman atau buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena kalau mau dilihat nih, Tata ya. Kehidupan keluarga kita kan nggak bisa hidup sendiri ya. Iya Romo, pasti dengan orang lain ya. Contoh, misalnya ada tetangga kita aja ada yang satu rumah berdekatan rumah, ada yang jauh juga. Nah, banyak orang dalam kehidupan keluarga kita. Ada saudara kita juga, entah itu Pak D, Bude, ya kan? Apalagi kalau di Jawa itu ada tunggal Mbah Buyut, tunggal Mbah apa, banyak sekali ya Romo. Macam-macam tunggal itulah ya. Itu. Nah, artinya kita nggak bisa hidup dalam situasi keluarga yang sendiri, keluarga kita tok pasti juga punya berdampingan dengan yang lain. Berrelasi dengan orang lain gitu ya. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu itu saya dapat kiriman durian montong. Wow, enak sekali Romo. Enak sekali. Aduh. Itu dari tetangga saya juga itu. Dari tetangga saya juga. Ya ampun Romo. Jadi terus, pengen loh aku mau. Duriannya gede-gede itu. Oh iya. Duriannya gede-gede, enak manis itu. Wah, itu kan di situ saya kemudian berpikir, wah, keluarga yang satu itu memberi durian montong, itu kan berarti semangat berbagi kan? Iya. Wah, lah terus saya bisa berbagi apa kepada dia gitu. Lah terus akhirnya saya membagikan kemampuan makan saya untuk itu. Jadi saya habiskan itu durian montongnya itu. Nah, teman-teman yang terkasih, kita juga sekarang mau melihat nih. Sebenarnya selama kita hidup, itu nilai-nilai keutamaan dalam keluarga apa sih yang sudah kita bagi buat orang lain? Gitu. Mbak Tata pasti punya ya? Iya Romo. Punya pengalaman macam itu ya? Nah sekarang kita mau sharing nih teman-teman. Sharingnya dari Mbak Tata dulu aja ya. Enggak, gantian dari Romo dulu. Aduh. Kayaknya saya yang kedua aja ya. Gitu. Ya deh, kalau dengan Romo saya nggak boleh menolak gitu ya, nggak boleh melawan. Oke Romo, saya akan sharing. Jadi kemarin kan saya sudah menceritakan ya punya nilai-nilai keutamaan dari keluarga. Lalu sekarang saya akan sharing bagaimana saya membagikan nilai-nilai itu kepada banyak orang yang selama ini menjadi pengalaman hidup saya. Jadi begini Romo, kebetulan atau ini bukan kebetulan sih, saya bersyukur. Karena dari tahun 2007 sampai 2010 itu saya dipercaya menjadi ketua Karang Taruna di kampung saya. Wah, itu berdasarkan apa tuh? Berdasarkan ya berat badan atau iya kayaknya itu kayak berbobot berat badannya. Iya. Ya, jadi dipercaya menjadi Karang Taruna, dari situ ya otomatis nilai-nilai yang saya dapatkan dari keluarga saya harus terapkan di organisasi Karang Taruna tersebut. Karena kebetulan Romo secara struktur kepengurusan maaf nih saya Katolik sendiri, yang lainnya teman-teman saudara Muslim. Maka di situ pun juga saya harus menempatkan diri bagaimana saya pun juga harus menghormati mereka, karena mereka pun juga menghormati saya dan mempercayakan saya untuk menjadi pemimpinnya mereka. Karena kebetulan saya jadi dari ketua Romo. Dari ketua ya. Maka nilai-nilai yang saya bagikan ya waktu itu bagaimana saya bisa berbaur dengan banyak orang, bagaimana saya bisa menempatkan diri, bersikap sopan, bersikap menghormati, bersikap menghargai, dan bisa ngerangkul banyak orang tanpa saya harus melihat A, B, C. Enggak Romo, kan saya berbobot tadi, jadi bisa luas cakupannya begitu Romo. Ya itu, lalu kemudian dari nilai-nilai tentang tanggung jawab itu juga saya terapkan di situ, bagaimana saya menjalankan setiap program. Ketika saya membuat program-program di Karang Taruna kan untuk orang muda banyak sekali ya Romo. Itu bagaimana ketika program itu sudah dibuat lalu kemudian sudah disepakati mau dijalankan bersama, lalu bagaimana saya nanti akan bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas dari program-program yang ada tersebut, sehingga semuanya itu bisa merasakan senang, merasakan puas, merasakan bahagia, karena semuanya bisa tercapai, semuanya bisa
didapatkan dengan baik begitu Iya, Romo. iya. Lalu kemudian yang belum lama ini Romo, tahun 2017 Romo, kita kan 2017. bersyukur ya Romo, kita menjadi tuan rumah Asian Youth Iya. Day. Weh, itu pengalaman yang AYD sangat luar ya. biasa loh Romo untuk hidup saya. Nah kebetulan, bukan kebetulan ya, bersyukur lagi. Saya itu juga karena saya sekretaris Komisi Kepemudaan, otomatis di kepanitiaan saya juga sebagai sekretaris. Ya. Wih, keren. Wih, di sekretariatan itu Romo kalau melihat kemarin AYD dengan event beribu-ribu orang kayak gitu kan, tanggung jawabnya besar ya, dari pra AYD sampai dengan pelaksanaan itu tanggung jawabnya besar sekali. Maka nilai tanggung jawab itu yang selalu saya pegang. Oh, saya sudah dipercaya, saya sudah memegang, dan saya sudah maksudnya mengiyakan menjadi sekretaris, ya bagaimana saya bertanggung jawab untuk menjalankan semuanya. Harus mengkoordinir teman-teman di kesekretariatan itu yang jumlahnya tidak sedikit Romo, banyak. Repot banget tuh pasti ya. Iya, dengan karakter yang berbeda-beda, asalnya juga beda-beda, lalu mereka juga punya keistimewaannya masing-masing ya, pokoknya harus mengkoordinir macam-macam karakter itu kan, bagaimana rasanya ya, itu tetap bisa dijalankan dengan baik. Lalu bagaimana perjumpaan dengan banyak orang itu juga bisa saya Romo, bisa saya bisa saya lakukan dengan baik pula, dengan mulus, karena saya juga memegang tentang itu tadi Romo, bagaimana saya bisa berbaur dengan siapapun juga begitu Romo. Itu lalu kemudian keseharian saya itu kan sekarang jadi unit pengembangan muda ya Romo ya. Itu juga saya kebetulan di paroki itu kemarin di kepengurusan yang kemarin juga dipercaya untuk menjadi pendamping PIR. Nah, bagaimana saya pun juga harus bertanggung jawab di situ, mendampingi adik-adik PIR di paroki. Lalu kemudian ini tahun besok Romo 2022 saya dipercaya lagi menjadi piomnya di paroki Salam. Wih, hebat sekali. Maka mulai sekarang pun juga sudah harus mulai merancang bagaimana posisi tanggung jawab saya kalau saya sudah dipercaya menjadi piom paroki Salam. Bagaimana mulai sekarang saya pun juga sudah merancang supaya geliat orang muda di paroki Salam juga mulai bergerak begitu Romo. Itu mungkin pengalaman-pengalaman saya Romo. Jadi nilai keutamaan sudah saya bagikan baik di komunitas Karang Taruna dengan masyarakat luas. Karena di Karang Taruna kan bukan hanya dengan orang muda ya Romo, tapi dengan perangkat desa, dengan Pak Lurah. Berbagai macam orang. Iya, dengan orang sepuh seperti itu sudah bisa saya bagikan apa yang menjadi nilai keutamaan itu. Lalu di intern gereja pun juga sudah saya bagikan. Itu Romo. Kalau Romo juga aku pengen tahu ya Romo bagaimana ya. Kalau saya membagikan nilainya itu yang kemarin itu Romo. Kalau kemarin teman-teman masih ingat podcast yang kemarin tuh saya cerita salah satunya tentang kebebasan dalam memilih dan tanggung jawab yang nilai kita sama itu loh, ya kan? Nah, dari situ dalam kehidupan selanjutnya, artinya setelah saya berkembang, bertambah besar begitu ya, bertambah besar badannya maksudnya. Iya, kelihatan Romo. Kelihatan ya. Itu kemudian saya berani memilih akhirnya. Contoh, saya kan karena orangnya aktif gitu ya, aktif dalam arti senang bergaul, senang ketemu orang baru. Maka waktu SMA tuh kepingin aja, bisa nggak ya saya jadi ketua OSIS gitu kan. Terus akhirnya ya sudah mengikuti proses pemilihan ketua OSIS di tempat saya, dan akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan bisa jadi ketua OSIS semacam itu. Karena apa Romo? Berbobot tadi juga. Kok sama lagi Romo tentang bobot ya ini? Iya. Tapi bobot saya dulu nggak sebesar ini. Oh gitu. Ya, dulu masih segini. 50 kilo lah ya. Sekarang 51. Itu lebihnya 1 kilo aja. Oke. Nah, dari situ kemudian saya juga belajar tentang bagaimana membagikan nilai kehadiran. Jadi kalau orang disuruh dolan ke tempat orang lain, kemudian ngobrol, lalu kemudian membagikan hal sesuatu, itu kan sebenarnya kalau saya lihat semangat kehadiran ya. Ketika bisa hadir buat orang lain, ada buat orang lain, itu sebisa mungkin kehadiran saya nggak mengganggu yang lain itu. Nah, maka gimana caranya memposisikan diri saya ya itu bisa bagaimana caranya diterima oleh yang lain begitu. Nah, itu yang selama ini sudah saya bagikan buat orang lain tentang kehadiran dan bagaimana caranya bersikap yang baik juga dengan orang lain. Lalu yang kedua terkait dengan hal-hal yang sebenarnya simpel sih Mbak Tata. Gimana, mendengarkan. Walaupun kadang-kadang saya pernah gagal juga tuh dalam hal mendengarkan. Jadi ada seorang yang datang gitu, karena kalau kita diajak ketemu orang lain kan bukan hanya kita yang berbicara ya, tapi juga kita mendengarkan. Nah, di situ saya belajar tentang bagaimana
memberi waktu untuk mendengarkan seorang yang berkeluh kesah. Mendengarkan Curhat seseorang gitu ya, yang curhat, yang kadang-kadang saya juga nggak tahu jawabannya apa. Dan kadang-kadang malah kalau kita sok tahu jadi gagal ya. Iya, iya. itu. Nah, waktu itu pernah tuh cerita tentang masalah hidupnya, ya sharing aja sih. Terus dia tuh sebenarnya nggak minta untuk saya tanggepi, tapi karena ya tadi itu naluri seorang frater Romo itu kan pengennya memberi nasihat ya, sotoy. Saya nggak tahu teman-teman ada yang sotoy juga nggak di sini. Sok tahu. Akhirnya dengan penuh kesabaran, ada yang berat gitu. Ya jadi baiknya begitu memberi nasihat. Ternyata dia nggak butuh dan Romo sebenarnya saya nggak butuh diberi nasihat. Saya senang Romo dengan mendengarkan saya. Gestur Romo yang memberikan telinga begini, begini. Itu baru memberi telinga ya kan. Belum memberi makanan. Kalau kasih makan lebih senang lagi kayaknya. Wes sharing luwe. Nasihat nggak perlu, yang penting makanan. Itu mendengarkan itu. Dan di situ kemudian saya ada pengalaman gagal juga saya Mbak dalam membagikan nilai keutamaan yang saya terima dari keluarga. Tapi dari situ saya belajar juga bahwa ya dalam hidup kan pasti ada kegagalan juga ya. Nggak semuanya pasti sukses gitu ya. Saya yakin teman-teman juga pasti ada beberapa yang mengalami kayak gitu. Maksudnya baik, tapi ketika dibagikan malah kok nggak berkenan yang dibagikan. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Proses ya. Yang namanya hidup kan kita juga hidup dengan orang banyak tadi. Maka di situ akhirnya berani untuk memulai lagi melakukan yang baik. Nah, itu penting sih buat saya. Nah, di situ itu Mbak yang saya yang saya alami dalam kehidupan itu. Rasanya pengalaman kita ini cocok juga dengan pengalaman Ibu Yesus. Siapa namanya? Bunda Maria belum ganti dan gak akan ganti. Itu yang mengunjungi saudaranya perempuan. Siapa? Ibunya Yohanes Pembaptis. Siapa? Oh, saya loh Romo. Elizabeth. Oh iya. Oh iya. Elizabeth Romo. Bisa. Iya. Teman-teman tahu ya Elizabeth ya. Bunda Elizabeth itu ya. Itu kan bukan saya. Saudaranya Bunda Maria gitu ya. Itu waktu Bunda Elizabeth mengandung dalam usianya yang sudah cukup tua. Lalu dia juga bingung kenapa nih saya bisa ngandung dalam usia kayak gini. Bunda Maria datang ya kan. Mengunjungi orang yang mungkin dalam kekalutan, dalam kegalauan. Dan kemudian di situ ternyata memberi penghiburan kepada Bunda Elizabeth. Ya kan? Lalu di situ Bunda Elizabeth juga memberikan salam kepada Bunda Maria yang akhirnya dalam teks kitab suci itu dikatakan apa? Semua kegirangan itu ya. Kegirangan. Nendang-nendang gitu kan ya. Kayaknya bayinya Yesus pogo-pogo gitu ya di dalam perutnya Bunda Maria. Gitu mungkin ya. Jadi melonjak kegirangan ya kan. Itu sampai Tuhan Yesusnya seperti itu gitu. Dari situ kita bisa ngelihat sebenarnya Mbak Tata ya. Iyalah Romo. Kita bisa ngelihat bahwa ternyata Bunda Maria dan Bunda Elizabeth ini itu perjumpaannya ketika dia saling membagikan nilai keutamaannya itu ternyata juga bisa menjadi perantara rahmat Tuhan juga buat kehidupan mereka masing-masing. Berarti kita juga bisa dong Romo? Harusnya bisa. Kan, Romo? Iya. Nah, sekarang teman-teman itu dari kita tadi, sharing kita tadi dan juga pengalaman dari Bunda Maria dan Bunda Elizabeth, kita bisa coba menemukan dalam hidup kita. Kira-kira nilai dalam keluarga yang sudah saya hidupi dan sudah saya bagikan itu apa ya? Ada enggak ya nilai dalam kehidupan keluargaku yang sudah saya hidupi dan kemudian saya bagikan untuk orang lain? Nah, itu apa yang sudah teman-teman bagikan? Karena saya yakin selama teman-teman OMK ini hidup sebagai orang Katolik, entah ada yang baru 15 tahun, udah ada yang 25 tahun, ada yang 35 tahun, pasti pernah membagikan sesuatu yang baik. Ya nggak sih? Buat sesamanya. Bagi permen. Iya dong. Itu sudah berbagi itu. Udah berbagi ya kan? Apalagi berbagi waktu, mendengarkan. Teman-teman kadang-kadang juga kalau ada teman yang sharing, itu ada buat mereka. Saya rasa itu merupakan suatu kehadiran juga cara membagi keutamaan. Nah, teman-teman pasti juga kemarin sudah menemukan keutamaan dalam diri teman-teman sendiri, dari keluarga. Nah, sekarang apakah pengalaman itu sudah saya bagi? Nilai itu sudah saya bagi buat orang lain. Gitu gak sih Mbak Tata ya? Dan diceritakan ya Romo. Nah, dan diceritakan. Punya keutamaan apa, di mana saya membagikan dan bagaimana prosesnya membagikan begitu ya Romo. Kayak sharing kita tadi ya, iya, ya Romo ya. Betul.
Ada yang mungkin skopnya di RT atau Ya. mungkin di sekolah atau mungkin di kampus. Kamu Ya. sama ya kayak sekolah ya? Sama aja. Ya nggak apa-apa, sama. Ya. Ada yang di gereja ya, atau kan? organisasi komunitas tertentu gitu ya Romo. itu. Barangkali ada yang ikut komunitas penari, komunitas basket, komunitas babalan gitu Babalan, ya. YouTuber mungkin teman-teman Oh, ada iya. yang jadi YouTuber. Nah, itu bisa juga dibagikan. Gimana sih cara teman-teman membagikan nilai tadi itu ya? Ya. Nah, semoga dengan demikian kita bisa menjadi keluarga atau OMK yang ada dalam keluarga yang berbuah dalam Kristus. Wah, itu kan Amin. itu kan sama seperti Bunda Maria tadi ya. Iya. Dengan kehadirannya meneguhkan. Ya. Dan itu juga dicontoh sama Yesus loh. Ketika Yesus sudah lahir, sudah usia berkarya 30 tahun, dia juga selalu datang buat orang-orang yang galau, buat orang-orang yang juga bimbang dengan hidupnya. Sama dia niru Bunda Maria kayaknya. Ya. Kayak Bunda Maria juga. Suka berkunjung gitu Suka ya. berkunjung. Suka tulang. Belusuan, ups. Wait. Loh, bener juga belusuan. Iya, belusuan kan, Romo. Masuk ke kampung-kampung, Iya, mengunjungi iya. yang sakit dan menyembuhkan, ya Iya kan? dong. Nah itu teman-teman. Nah sekarang teman-teman silahkan merenung-renungkan lagi tentang pengalaman teman-teman membagi nilai kebaikan dalam keluarga kepada sesama. Apa nilai-nilainya dan bagaimana prosesnya? Dibuat videonya ya teman-teman ya, kalau bisa ya diceritakan bagaimana teman-teman menemukan dan proses membagikannya. Kirimkan ke link di bawah ini nih, ya kan? Supaya nanti kisah teman-teman itu bisa semakin didengar dan diketahui banyak orang. Siapa tahu justru menjadi berkat buat orang lain. Ya, tentunya menjadi perantara rahmat tadi ya Romo ya. Betul. Demikian teman-teman untuk podcast yang kedua ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam podcast kali ini. Selamat merenung, Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.